تشهدوا في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمدي راحتي الأطيار تشهد في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمدي راحتي الأطيار تشهد في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمدي مولد الهادي السلامة أنت للأجيال عيد نورك العالي تسامى من حمى البيت المجيد مولد الهادي السلامة أنت للأجيال عيد نورك العالي تسامى من حمى البيت المجيد راحتي الأطيار تشهد في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمدي راحتي الأطيار تشهد في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Ajwa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah memberikan kita banyak nikmat, nikmat kesempatan, nikmat karunia, nikmat kesehatan, nikmat yang tak terhingga apapun itu, yang Allah jauh berikan banyak nikmat ketimbang rasa syukur kita yang kita lapaskan melalui mulut kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu meridhoi langkah kita menuju keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, pada tabi'in, pada ulama, pada aulia, sampai kepada umatnya di akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Semoga pula kelak syafaat yang kita nantikan Allah berikan kepada kita melalui ijazah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Ajwa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bertemu lagi bersama saya Panji Hindaru, menyambung dari edukasi yang berada kita bahas. Mohon maaf yang kita bahas kemarin, memasuki malam ke-27 ini, insyaallah kita masih selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiah, menjalankan setiap literatul ibadah-ibadah guna menggapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala sampai dengan akhir Ramadan nanti. Ma'asyiral hadirin, sahabat Ajwa, ada satu hadis yang akan saya kupas pada hari ini, yang bunyinya An Ibni Umar radhiyallahu taala anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusallu 'alal mutassihirin. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berserta para malaikat-malaikatnya mengirimkan rahmat kepada orang-orang yang makan sahur. Dari hadis riwayat dapat kita kupas sedikit. Penulis kitab Al-Kasyaf Imam Zamarkashi bahwa malam terbagi atas 6 bagian dan waktu sahur adalah 1/6 terakhir. Apabila malam setelah matahari terbenam hingga subuh terdiri dari 12 jam, maka 2 jam yang terakhir adalah waktu yang tepat untuk makan sahur. Hendaknya diingat bahwa makan sahur pada waktu yang paling tepat adalah di akhir.
dan lebih besar pahalanya daripada awal waktu, dengan syarat tidak terlalu mengakhirinya sehingga mengakibatkan keraguan dalam berpuasa. Masih banyak hadis-hadis lain yang menerangkan tentang keutamaan makan sahur. Seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbedaan antara puasa yang kita lakukan dengan puasa yang dilakukan oleh ahli kitab atau Yahudi dan Nasrani adalah dalam makan sahur yang mereka tidak melakukannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, bersahurlah karena di dalamnya terdapat berkahan yang besar. Dalam riwayat lain disebutkan Nabi Muhammad SAW bersabda, terdapat keberkahan di dalam 3 hal, yaitu dalam berjamaah. Yang kedua, dalam makan tasyarid, roti yang dicampur dengan kuah. Yang ketiga, dalam makan sahur. Perkataan jamaah dalam hadis ini adalah bersifat umum, sehingga dapat disimpulkan bahwa perkataan jamaah itu termasuk salat berjamaah, dan setiap pekerjaan yang dilakukan orang-orang Islam secara berjamaah, karena pertolongan Allah datang kepada orang-orang yang selalu berjamaah. Tasyarid adalah roti yang matang yang dicampur dengan daging yang merupakan makanan yang lezat. Hal ketiga yang disebutkan dalam hadis ini adalah makan sahur. Apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam mengundang para sahabat untuk makan sahur, beliau selalu bersabda, marilah makan, marilah makan, marilah makan makanan yang penuh berkah ini dan bersama-sama denganku. Dalam sebuah hadis dikatakan, bersahurlah hingga engkau mendapatkan kekuatan dalam puasamu, dan tidurlah setelah tengah hari, atau qailullah, untuk membantu bangun pada akhir malam untuk ibadah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Hafiz Ibnu Hajar radhiyallahu an dalam ulasannya mengenai Sahih Bukhari menyebutkan beberapa alasan mengenai keberkahan makan sahur. Yang pertama, dengan bersahur berarti kita mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dengan bersahur kita membedakan diri dengan ciri-ciri pahala ahli-ahli kitab yang mereka tidak melakukannya. Kita selalu diperhatikan agar berbeda dengan kita secara mampu kita. Yang ketiga, sahur akan menambah kekuatan kita untuk beribadah. Yang keempat, sahur akan meningkatkan keikhlasan kita dalam beribadah. Yang kelima, sahur menolong menghilangkan amarah akibat perasaan lapar. Yang keenam, apabila seorang yang membutuhkan datang kepada kita pada saat sahur, maka kita dapat menolongnya. Atau mungkin di antara tetangga kita yang sedang fakir atau miskin, maka kita dapat membantunya. Yang ketujuh, waktu sahur adalah waktu diijabahnya doa. Yang terakhir, yang kedelapan, dengan bersahur maka menyebabkan seseorang mendapatkan taufik dan hidayah untuk berdoa dan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ajwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa faedah dari pentingnya kita makan sahur. Antara lain adalah menjalankan sunnah dari Allah Subhanahu wa taala, menjalani Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Terdapat pula hal yang lebih penting menjelang makan sahur, kita dapat meluangkan sedikit waktu untuk bersujud kepada Allah. Kita mengangkat sajadah kita untuk salat 2 rakaat sebelum kita makan sahur. Semoga yang dapat kita sampaikan, yang kami beberkan pada hari ini mendapat manfaat, memberikan faedah pada kita semua, memberikan sedikit edukasi bagi seluruh sahabat dimanapun kita berada. Kekurangan hanya terdapat pada kami, kelemahan terdapat pada kami, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian, sampai berjumpa lagi di sesi selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, Jam.